فيا أيها الراجون منه شفاعة. Kita telah dikuatkan oleh Allah Ta'ala dan dilangkahkan kaki kita untuk sampai di majelis zikir dan ta'lim, insyaallah dirahmati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di tengah-tengah kita ada Sayyid Rahmatullah Jamalul Lail hafizallah wa ra'ah, dan juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan kesehatan jismani, afiat rohani, panjang usia, barakah umur, bahagia fid dini wa dunya wal akhirah. Apa yang diniatkan, dicita-citakan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa banyak. Bahkan nama lain daripada sholat adalah doa, yang artinya permohonan. Rangkuman dalam doa itu yaitu terdapat di dalam kalimat tahmid, kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini disebut dengan afdalud doa, seutama-utamanya doa. Padahal doa artinya permintaan, tetapi di dalam kalimat tahmid yang artinya segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, tidak ada kalimat meminta. Yang ada malah kalimat segala puji bagi Allah. Maksudnya apa ini? Maksudnya kita harus banyak menyanjung, memuja, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulukan memuji, jangan dahulukan meminta. Memang tidak kenapa-napa kalau meminta memang hanya kepada Allah Ta'ala, ya. Meminta hanya kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau mau bobotnya tinggi, kita harus banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Kita belum minta pun Allah Ta'ala sudah kasih. Mana ada tiap hari bangun tidur, ya Allah kasih saya oksigen, ya, O2, enggak ada, ya. Tetapi sudah gratis dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau tiap bulan datang malaikat, ya, nagih iuran oksigen, ya, nggak ada yang mampu. Orang kaya di dunia sekalipun, ya, nggak ada yang mampu, ya. Nah, jadi tanpa kita minta Allah Ta'ala sudah kasih. Maka dahulukanlah banyak memuji, menyanjung, memuja, menyembah Allah Ta'ala, belakangan baru meminta. Sebenarnya nggak minta pun, kalau kita sudah banyak memuji, Allah Ta'ala sudah maha mengetahui keadaan kita, ya. Banyak kisah-kisah manusia-manusia pilihan Allah Ta'ala tidak meminta, begitu kepepet bahasanya Allah Ta'ala bantu, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kalimat hamdalah ini ada yang namanya rukun puji. Di dalam kalimat hamdalah ada yang namanya rukun puji. Terdiri dari 4. Pertama, hamdan qadiman li qadiman. Puji Allah bagi Allah. Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri. Banyak ayat-ayat, diantaranya bisa ketemu ayat itu yang di dalam rangka Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri. Itu bisa kita ketemukan di dalam Quran surah Thaha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku. Fa'budni, maka hanya kepadakulah kamu menyembah. Wa aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Nah, ini ayat 14 Quran surah Thaha. Allah Ta'ala menyatakan dirinya bahwa dirinya adalah Tuhan. Jadi kalau ada profesor, doktor yang menyatakan tidak ada ayat Quran, ya, yang menunjuk adanya Tuhan, itu salah besar. Ini salah satu ayat yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu ada. Dan Allah Ta'ala mengakui dirinya adalah Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innani anallah.
sesungguhnya akulah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku. Fa'budni, maka kepadakulah kalian menyembah. Wa aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Di dalam surah yang lain, surah Muhammad itu ayat 19, Allah Ta'ala nyatakan firman-Nya melalui lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah, pelajarilah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka itu ada imam-imam ya, imam masjid, imam musola ya, atau para mubaligh itu nuntun jamaahnya itu seperti itu. Afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama-utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Ada lagi hadis Nabi nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Ya. Seutama-utamanya ucapan ya dari sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna, nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi yang lain pun itu ucapannya, yaitu la ilaha illallah. Jadi kita harus memperbanyak la ilaha illallah. Jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Kaifa nunajjidu imanana ya Rasulullah, bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Sahabat nanya ya. Nah, Nabi nyatakan perbanyak membaca la ilaha illallah. Nah ini hamdan qadiman liqadiman, puji Allah bagi Allah. Jadi ada ayat Quran yang menyatakan, menunjukkan Allah Ta'ala mengakui dirinya adalah Tuhan yang Maha Esa ya. Lillahil wahidil qahar limanil mulkul yauma, nanti di padang ya, begitu nanti kiamat ya, kemudian diturunkan air hujan. Air hujan ini tidak dijelaskan di dalam berbagai hadis, apa 40 jam, 40 hari, 40 tahun, hanya disebutnya 40 saja. Setelah tiupan sangkakala kiamat, udah hancur, luluh lantak semua, ya hening, sunyi. Di situ Allah Ta'ala berseru-seru, limanil mulkul yauma, siapa para penguasa hari ini? Mana itu raja-raja dan penguasa yang dulu ngaku jadi nabi, bahkan jadi Tuhan sampai puncak kekurang ajarannya, mengaku diri jadi Tuhan ya. Mana itu? Nggak ada yang jawab, orang mati semua. Nah, akhirnya Allah Ta'ala nyatakan la ilaha illa ana tadi, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah Ta'ala. Lillahil wahidil qahar ya. Ya, milik Allah Ta'ala lah yang Maha Esa. Lillahil wahidil qahar, Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Esa, Maha Tunggal, lagi Maha Perkasa ya. Subhanallah yang azimi wa bihamdihi. Jadi ini hamdan qadiman liqadiman. Lalu daripada rukun puji itu ada yang kedua, hamdan hadisi liqadiman, puji hamba bagi Allah. Sudah sepantasnya, sudah sepatutnya memang kita ini diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada aku, kata Allah Ta'ala. Nah ini masuk di dalam kategori hamdan hadisi liqadiman, puji hamba bagi Allah. Lalu yang ketiga, hamdan hadisi li hadisi, puji hamba bagi hamba. Bolehkah kita memuji sesama kita? Boleh ya. Muji istri, Masya Allah cantik, boleh. Muji anak, Masya Allah nih anak pinter ya.
Asalkan memujinya kita kepada makhluk Allah Ta'ala, ya apakah manusia atau pemandangan dan lain sebagainya, kita iringi dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi memuji anak atau istri dengan kalimat ya subhanallah, masya Allah, ya. Jadi pujian kita kepada makhluk kita iringi dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi kembali segala puji bagi Allah. Maka itu kalau kita memuji anak-anak yang masih kecil, ya hanya muji saja, ya tidak diiringi dengan memuji Allah Ta'ala, itu nanti kena penyakit ain, ya, ainul lammah, ya, pandangan buruk, bisa mati tuh anak, ya, hati-hati. Maka itu kita memuji anak yang masih bayi, apalagi ya, kita iringi dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masuk di dalam hamdan hadisi li hadisi, puji hamba bagi hamba, termasuk sholawat. Kita diperintahkan sholawat, masuk kategori hamdan hadisi li hadisi. Sebab bagaimanapun tinggi akhlak budi pekertinya Nabi, toh Nabi tetap manusia. Beliau adalah ngabduhu wa rasuluh, hamba Allah Ta'ala dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masuk kategori hamdan hadisi li hadisi. Sebab ada orang yang alergi, ya, dulu sekitar 30 tahun yang lalu, ya, ada bocah kegemarannya baca selawat. Adzan aja, sebelum adzan dia baca surah Al-Ahzab ayat 56 tentang sholawat tuh, ya, baca sholawat sebelum adzan pakai Sayyidina, ya. Lalu di kampung itu rupanya ada orang yang alergi sama Sayyidina. Ditegur si bocah, "Tong, kalau mau adzan langsung aja adzan, gak usah baca selawat, apalagi pakai Sayyidina. Nggak ada dalilnya, nggak ada dasarnya baik dalam Al-Quran maupun hadis." Si entong, si bocah ditegur sama orang yang dianggap, ya, lebih kurang sedikit banyak ngerti agama. Si bocah jawab, ya, dia mengetahui, dia belajar daripada abahnya, daripada dzurriyyatur Rasul, ya. "Mohon maaf Pak, yang saya belajar daripada membaul ilm, penampungan ilmu tentang Sayyidina, tentang Sayyid, ada Pak ayatnya dalam Al-Quran." Di mana tong kalau memang ada Sayyid, kata Sayyid dalam Al-Quran itu di mana letaknya? Saya baca Quran bolak-balik nggak ketemu. Itu ada di dalam Quran surah Ali Imran ayat 39. Dibaca sama si bocah ayatnya. "Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin." Fanadathul malaikatu, maka ketika para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam, ketika Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam sholat di mihrabnya, Allah Ta'ala telah mengkabarkan berita gembira, diwakilkan melalui malaikatnya Allah Ta'ala, dipimpin oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, "Annallaha yubashshiruka bi Yahya", bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengkabarkan berita gembira akan kelahiran seorang putra yang diberi nama Yahya alaihi salatu wassalam. Ini Nabi Yahya alaihi salatu wassalam disebut dengan musaddiqan bi kalimatin minallahi, sebagai pembawa, ya, musaddiqan bi kalimatin minallahi, yang membenarkan kalimat Tuhannya, yaitu tentang penciptaan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Yahya alaihi salatu wassalam disebut apa? Wasayyidan, panutan, tuan, junjungan,
wa asuran, dan beliau salah seorang yang mampu mengendalikan nafsu syahwatnya terhadap wanita, wa nabiyyam minas salihin, dan beliau salah seorang nabi dari hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh. Subhanallahil azim wa bihamdi. Ini memang ayat Quran ini secara tekstual bicara tentang Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam yang diberikan kabar gembira tentang kelahiran seorang putra, yaitu Yahya alaihi salatu wassalam. Kita tahu Nabi Yahya alaihi salatu wassalam ya sudah usia senja. Istri beliau pun bernama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha yang sudah menganggap dirinya akhiran mandul, belum dikaruniai anak. Tapi beliau tidak bosan-bosannya mohon pada Allah Ta'ala agar dikaruniakan anak. Alhasil Allah Ta'ala berikan kabar berita gembira dulu tuh. Nabi Yahya disebut apa? Musaddiqan bi kalimatin minallahi, yang membenarkan kalimat firman Tuhannya tentang pecinta Nabi Isa alaihi salatu wasallam, wa sayyidan, sayyid, tuan panutan. Kalau Nabi Yahya alaihi salatu wasallam saja disebut oleh Allah Ta'ala sayyid, ya, sayyidina, tuan kami berarti, junjungan kami. Sayyid, tuan, panutan, junjungan. Nabi Yahya alaihi salatu wassalam saja disebut sayyid, apalagi Habibullah, kekasih Allah, junjungan alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi di dalam ayat yang lain pun dinyatakan la nufarriqu baina hadim mir rusuli, kami tidak membeda-bedakan antara rasul yang satu dengan rasul yang lainnya. La nufarriqu, tidak kami membeda-bedakan. Jadi kalau Nabi Yahya alaihi salatu wassalam disebut sayyid, ini berlaku juga dengan 124.000 nabi, 315 rasul, 25 nabi dan rasul juga disebut sayyid. Jadi mana tidak ada alasan yang tepat dikatakan bahwa nggak ada kalimat sayyid dalam Al-Quran. Buktinya ada, ya. Kalimat sayyid itu ada 2 kata dalam Al-Quran. Ketika kisahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, seluruh keturunannya berada di bawah naunganku di hari kiamat kelak. Wala fakhar, namun aku tidak sombong, itulah junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita baca sejarah beliau, satu sisi beliau menunjukkan ketawaduannya, kerendahan hatinya. Satu sisi lagi beliau menunjukkan keistimewaan beliau. Ya. Kalau beliau sudah menunjukkan keistimewaan beliau, di ujung pasti beliau katakan wala fakhar, tidak, aku tidak sombong. Nah, itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita lanjut kepada rukun puji. Tadi hamdan qadiman liqadiman, puji Allah bagi Allah. Lalu yang kedua hamdan hadisi liqadiman, puji hamba bagi Allah. Lalu yang ketiga hamdan hadisi lihadisi, puji hamba bagi hamba. Boleh memuji sesama kita, ya, asalkan diiringi dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu tadi kalau ada orang alergi, ya, maka dia di dalam sholat selawatnya nggak pakai Sayyidina. Alasannya dia karena di depan, di atas, di Al-Fatihah sudah baca Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maka dia nggak mau pakai Sayyidina. Alasannya begitu ketika baca selawat di dalam tahiyat. Padahal kalau dia mengerti rukun puji tadi, di dalam kalimat hamdalah ada rukun puji. Yang ketiga tadi hamdan hadisi li hadisi, puji hamba bagi hamba, nggak masalah, ya. Sebab yang kita selawat kepada Nabi pun perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disebut duluan kalau kita selawat? Allah dulu yang disebut. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Pakai wasallim karena ayatnya sallu alaihi wa sallimu taslima, ya. Jadi ada Habib
turunan dari Sultanul Aulia Habib Fadil Al-Jilani radhiyallahu anhu. Sering beliau datang ke Indonesia, itu pernah beliau sampaikan kalau salawat itu pakai wasallim, ya. Allahumma sholli wasallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Jadi karena ayat tadi itu Al-Ahzab, ya. Lalu yang terakhir dari rukun puji apa? Yang keempat, hamdan qadiman li hadisi. Puji Allah bagi hamba. Subhanallahil azimi wa bihamdihi. Kalau tadi yang kedua, hamdan hadisi li qadiman, puji hamba bagi Allah, sudah pantas memang. Kita diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang keempat luar biasa. Hamdan qadiman li hadisi, puji Allah bagi hamba. Siapa yang dipuji oleh Allah Ta'ala? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya beliau dipuji. Banyak ayat ataupun hadis memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu selawat itu masuk di dalam rangka hamdan qadiman li hadis. Puji Allah bagi hamba. Belum lagi Nabi dipuji apa? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sungguh engkau hai Nabi Muhammad akhlaknya sangat agung, ya. Manusia terkagum-kagum, ya, berdecak kagum akan kehebatan, taruh katakanlah kehebatan dari berbagai macam disiplin ilmu, atau satu saja disiplin ilmu manusia berdecak kagum, ya. Andai kata, ya, berbagai macam disiplin ilmu lalu dirangkum, dibuat dalam kitab-kitab atau buku-buku, ya, diangkut oleh onta-onta, ya, kamu tuh sedikit, ya, sedikit nggak ada apa-apanya. Jadi apa yang manusia anggap besar, Allah Ta'ala anggap kecil. Bagaimana kalau Allah Ta'ala sudah anggap besar, manusia mau nganggap apa coba? Yang dianggap besar apa? Akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia mau nganggap apa? Gak bisa. Paling-paling kalau yang ada imannya kembali lagi memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallahil azimi wa bihamdihi ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wala haula wala quwwata illa billahil azim. Kembali memuji Allah Ta'ala. Nah ini hamdan qadiman di hadis. Khusus Allah Ta'ala puji Nabi Muhammad SAW. Kita pun dipuji Allah Ta'ala, asalkan ada syaratnya. Kalau kita, ya, Allah Ta'ala puji, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah yang bertakwa. Kembali lagi, siapa yang paling mulia? Yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hanya belajar, berusaha menuju ke sana, ya. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah al-insanul kamil, manusia sempurna. Kalau kita hanya belajar, berusaha dan belajar menuju meraih daripada manusia sempurna tadi, al-insanul kamil. Demikian Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita bisa meresapi daripada rukun puji yang terdapat di dalam kalimat tahmid atau kalimat hamdalah, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Siapa orang yang baca kalimat tahmid satu kali, maka itu kalimat akan memenuhi sampai 7 lapis bumi. Siapa orang mengucap kalimat tahmid 2 kali secara berturut-turut, maka itu kalimat memenuhi sampai 7 petala langit. Dan apabila seorang hamba mengucap kalimat tahmid 3 kali berturut-turut tanpa diselingi dengan kalimat yang hau-hau, apa tuh hau-hau? Sia-sia, ya. Maka Allah Ta'ala bertitah dalam hadis qudsi, ya abdi sal tu'ta, hai hambaku mintalah aku beri.
Subhanallahil azimi wa bihamdihi. Ini luar biasa hamdalah ya. Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu salah satu wiridnya adalah hamdalah. Ya, kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum wiridnya la ilaha illallah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhum wiridnya, kesenangannya takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, karakternya luar biasa nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Kalau Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhum kesenangan wiridnya subhanallah. Sayyidina Ali alhamdulillah. Ini lengkap tuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu tuh di dalam 4 khulafar rasyidin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Waktu yang membatasi kita. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jami'an astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin wa natubu ilaihi taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdal ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ilaha illallah. Adamu safiyallah. La ilaha illallah. Nuhan najiyallah. La ilaha illallah. Ibrahim khalilullah. La ilaha illallah. Ismail dhabihullah. La ilaha illallah. Musa kalimullah. La ilaha illallah. Dawud khalifatullah. La ilaha illallah. Isa ruhullah. La ilaha illallah. Muhammadun habibullah. La ilaha illallah. Muhammadun nabiyullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aliyun waliyullah. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq wal 'afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.